ada kekecewaan yang luar biasa terhadap PJ yang sekarang, yang mereka rasakan di masa Anies terjadi, di masa sekarang tidak terjadi. Contohnya adalah bantuan untuk lansia yang 600.000 dipotong menjadi 300.000. KJMU yang tadinya sekian belas ribu menjadi 7.000. Lalu apalagi masyarakat Kampung Bayam yang sudah dijanjikan rumah, sudah dapat nomornya, sudah dapat kuncinya, oleh yang sekarang dibatalkan. Lalu ada lagi tentang yang baru-baru ini terakhir nih, baru muncul 1-2 hari ini. PBB yang tadinya di bawah 2 miliar itu gratis, sekarang menjadi bayar. Dengan cara kenaikan 0,5% dari NJOP. Jadi ada banyak hal yang dirasakan warga, fasilitas yang mereka dapatkan di masa Anies, yang sekarang malah mereka nggak dapatkan. Lalu muncul dari 4 partai yang saya sudah lihat. Pertama itu dari DPW PKS mencalonkan Anies. Lalu Nasdem mencalonkan 3 nama, 1 Anies, 2 Saroni, ketiga Wibi. Lalu dari PDIP calonnya Anies tapi wakilnya disertakan dari kader PDIP kalau tidak salah Charles Honoris Causa sama Prasetyo. Lalu juga dari PKB mencalonkan Anies, tapi agak lucu di sini PKB membawa nama Kaisang. Sepertinya PKB pengen selamat, Bang. Sepertinya gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu menjadi pelototannya penguasa di atas lah gitu kan. Nah, dalam konteks ini kita tinggal melihat ke depan apakah Anies akan mengalami kembali seperti saat maju Pilpres atau tidak. Semoganya tidak. Karena kalau saat maju Pilpres institusi hukum seperti KPK digunakan untuk menghalangi Anies. Kan dipanggil 2 kali untuk kasus yang tidak ada sebenarnya. Nah, apakah yang ini akan kembali seperti itu dengan cara yang berbeda? Misalkan menggerpol partai-partai atau apa kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita berharap bahwa kompetisi ini akan berlangsung dengan fair. Seluruh anak bangsa yang punya kompetensi diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam konteks demokrasi. Saya harapkan itu. Ada hal yang menarik lainnya adalah seperti yang dikatakan oleh dosen saya dulu ini. Ikutnya PDIP dalam kontestasi pilkada terkait dengan Anies. Kalau sebelumnya di Pilpres ada PKB dengan PKS, ditambah PDIP, rasa-rasanya itu menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi framing. Karena masalah itu tidak fakta lapangan, tapi framing media. Seolah-olah ada keterbelahan yang sebenarnya nggak ada. Karena kohesi sosial di Jakarta itu kuat sekali. Jadi kalau PDIP bersama PKS, bersama Nasdem, bersama PKB, ini adalah membantah framing yang selama ini dicoba dibangun. Walaupun framing itu sebenarnya ahistoris. Karena di Jakarta masalah itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Faktanya nggak ada. Tapi secara media ada. Gitu. Saya kira dari awal itu dulu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ada fenomena menarik. Karena Kaisang mengatakan dia lebih senang kalau bisa berpasangan dengan Anies untuk Jakarta. Ini sebagai orangnya Anies, gimana nanggapinnya ini? Saya tidak mewakili siapapun, tidak mewakili Anies, tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili relawan, mewakili saya pribadi. Dalam konteks itu, kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu bacanya? Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok Bang. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA itu. Jadi apa maksudnya dari Gibran juga, dari bapaknya? Gibran sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia yang ngomong saya nggak percaya.